Malam ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Somad. Tahun 1998 pemerintah Mesir memberikan 100 beasiswa untuk seluruh orang Indonesia. Lalu saya termasuk satu di antara 100 tersebut. Yang ikut tes waktu itu 1000 orang lebih. 98. Tahun 2000 saya selesaikan S1 saya LC dalam 3 tahun 10 bulan. Tak sampai 4 tahun. Selesai saya LC pulang. Kemudian tahun 2004 pemerintah Maroko menyediakan 15 beasiswa. Maroko menyediakan 15 beasiswa untuk orang Indonesia. Saya termasuk 15 tersebut. Akhirnya saya terdaftar di sekolah namanya Darul Hadis. Dar artinya rumah, hadis itu artinya hadis. Darul Hadis, rumah hadis. Didirikan oleh Raja Hasan II tahun 1968. Hanya menerima 20 siswa, tak boleh lebih. Menerima 20, 15 orang Maroko, yang 5 orang asing. 5 orang asing itu termasuk saya. Saya selesaikan S2 setahun 11 bulan. Selesai baru pulang saya. Mengapa Ustadz perlu sebutkan begini? Karena menengok bentuk saya banyak orang ragu. Betul tak kawan ini Ustadz? Pulang saya tahun 2009 bulan Ramadan, lalu diundang ceramah. Duduk saya di situ jam setengah 8 saya sudah duduk di masjid itu. Lalu kemudian azan Isya. Setelah azan Isya berdiri pengurus masjid. Malam ini yang akan menyampaikan tausiah Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, lulusan dari Maroko. Karena beliau malam ini tak datang, kita langsung sholat tarawih. Padahal saya sudah terduduk di situ dari mulai. Tapi saya tak sakit hati. Memang begitulah dah nasib saya. Tak dianggap orang ustaz, tak apa-apa, tak jadi masalah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu zuhur Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diberikan amanah menyampaikan ceramah di masjid ini pertama kali pada bulan Oktober 2010. Lalu kemudian sekarang sudah masuk 2015, lebih kurang 5 tahun. Selama 5 tahun siang inilah rasanya tausiah yang paling berat. Maka kalau Bapak Ibu tengok seumur-umur ceramah di sini tak pernah pakai jubah dan tak pernah pakai sorban. Tapi siang ini kedinginan maka pakai sorban. Dari mulai ujung ke ujung semua ulama-ulama besar Riau berkumpul siang ini. Kandidat Dr. Nur Hadi Hussein LCMA dari ujung. Pindah ke sebelah doktor yang masih hangat. Kalau ibarat makanan masih berasap. Dr. Ridwan Hasbi LCMA. Kemudian Pak Ketua MUI Pak Hasbi. Kemudian Dr. Mustafa Umar. Kemudian pula Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Mufti Rokan Hulu. 13 tahun di Madinah. Kalau sudah 13 tahun di Madinah, Bapak Ibu mengigaunya berbahasa Arab. Bayangkan itu. Lalu kemudian Syekhul Masyayikh Fadilatul Ustaz Al-Mukarram, Ketua Masjid Indonesia Provinsi Riau, Al-Ustaz Zulfikar Abdul Malik. Ketika saya akan ke Mesir tahun 1998, beliau mengantar dari Jurang Mangu Timur menuju airport. Kata beliau, nanti kalian di Mesir akan dijemput oleh 2 kelompok, Ashabul Yamin wa Ashabus Shimal. Hati-hatilah selama di Mesir nanti. Jadi nasihat beliau ini saya pegang itu.
Kemudian pula kalau disebutkan makin menggigil saya juga. Ini perlu kita sampaikan kepada Bapak Dr. Mastuki Kasubdit Kelembagaan Pendidikan Tinggi Agama Islam, bahwa susah untuk mengumpulkan orang-orang yang penting ini dengan jadwalnya yang bismillah masya Allah, tapi ini semua berkumpul di Kabupaten Rokan. Saya mendapatkan message dari kawan yang masih mengambil S3 di Al-Azhar. Saya tanya, bulan Ramadan ini apa masih ada kajian Sahih Bukhari yang biasa dibacakan oleh Syekh Mahmud Said Mamduh, pakar hadis, menulis kitab At-Ta'rif bi Awhami Man Qassama Sunan Baina Sahih wa Dha'if. Kata beliau, Ramadan ini Syekh Mahmud Said Mamduh tidak boleh mengajarkan hadis di Kairo, dilarang oleh rezim Al-Sisi. Ulama tak boleh mengajar. Itu juga pernah terjadi di Turki beberapa tahun, puluhan tahun silam, ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa, maka para ulama ditangkap, di antaranya Said Nursi. Masjid-masjid ditutup. Bayangkan Masjid Hagia Sophia yang besar, kubah biru, ditutup, dirubahnya menjadi museum. Azan tidak boleh dikumandangkan pakai mikrofon. Jangankan untuk membuat pendidikan Islam, untuk belajar mengaji saja halaqah-halaqah ilmu dibubarkan. Tapi bagaimana akhir kehidupan dari Mustafa Kemal Atatürk? Ternyata jenazahnya tidak diterima bumi. Kawan-kawan yang dulu sama-sama kuliah di Mesir berasal dari Turki mengatakan jenazahnya tak diterima tanah. Maka ketika salah seorang jamaah kita akan pergi ke Turki, Ustaz mau pesan apa? Saya bilang pesan satu saja, tolong tengokkan makam Mustafa Kemal Atatürk, di atas tanah apa di bawah tanah. Setelah pulang dia bawakan fotonya, nih Pak Ustaz, di atas tanah, karena tak diterima tanah. Oleh sebab itu, maka ketika ada orang yang dengan kekuasaannya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan ikut menolong dengan apa yang ada pada diri kita. Kita punya dengan ilmu, bantulah dengan ilmu. Kita punya dengan kekuasaan, tolonglah dengan kekuasaan. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala apa tak sanggup Allah menolong agamanya ini? Dia Maha sanggup. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah taala. Tapi kenapa dia minta kita menolong? In tansurullaha yansurkum. Kau tolong agama ini, maka Allah akan menolong kamu. Bukan karena Allah tak mampu, tapi karena Allah menguji siapa yang menggunakan kekuasaannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya pulang dari Maroko tahun 2008, sholat di salah satu masjid. Lalu setelah itu datanglah 3 orang. Yang satu pensiunan Chevron, yang satu pensiunan tentara, yang satu pensiunan polisi, dengan semangat juang 45. Pak Ustaz, mari kita goncangkan Provinsi Riau. Dia mengatakan itu dengan tangan bergoncang karena sudah terlalu tua. Apa yang mau digoncang lagi? Orang Malaysia menyebut laskar tak berguna. Mohon maaf kalau ada bapak yang sudah pensiun. Kalau mau menolong agama Allah ini, pakailah ketika kekuasaan itu masih di dalam genggaman tangan. Selesai saya menyampaikan tausiah subuh, masuk ke dalam kendaraan, datang seorang jamaah menutup pintu. Pak Ustaz, boleh masuk 5 menit aja, ada yang mau saya ceritakan. Oke, no problem, tak masalah. Apa masalahnya? Saya kemarin menengok orang sakaratul maut, Pak Ustaz. Terus, ada apa dengan sakaratul maut? Dia berada di tengah keramaian, tapi dalam kesunyian. Ini kalimat lain, aneh. Mana mungkin ada orang ramai di tengah kesunyian? Kenapa dia bisa sunyi di tengah keramaian? Semua datang menjenguk karena dia orang besar, dihormati, diagungkan, dimuliakan. Tapi ternyata sunyi, sepi, karena tak ada keluarga yang datang. Begitu kami foto dia, kami kirimkan fotonya. Apa jawaban keluarga? Mohon maaf, sedang ada rapat penting.
Inilah kematian yang amat sangat menyakitkan. Kenapa? Kita ingin berada di tengah keluarga, ada di antara mereka yang membisikkan ke telinga kita, laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakaratul maut di antara kamu, la ilaha illallah. Anak-anak dididik di sekolah tahfiz Al-Quran, mereka akan pulang menghadap orang tuanya. Saat orang tuanya berada di ujung ajal kematian, saat itu mereka akan membisikkan ke telinga bapak ibunya, la ilaha illallah. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, yang membisikkan itu satu orang saja ke telinga sebelah kanan. Asal lidahnya sudah nampak mengucapkan la ilaha illallah, stop. Asal sudah dia katakan la ilaha illallah, berhenti, jangan ulang lagi. Tapi kalau setelah itu dia meracau, dia tanya, itu sawit sudah dipanen atau belum? Maka alihkan lagi la ilaha illallah. Kalau lidahnya sudah keluh memendek, nampak dia mengatakan jangan anggap itu Allah. Ada juga dulu ya orang kalau itu Allah, sekarang dah akik. Sebab itu pastikan dia menyebut Allah. Allah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Okey, andai tidak ada orang yang membisikkan kita, andai tidak ada yang tahu agama membimbing kita di akhir hayat, lalu kemudian saya tanya, tak ada yang membimbing dia? Tak ada Pak Ustaz. Dia mati dalam kesunyian. Berapa lama dia berpuasa? 2 periode. 2 periode itu berapa tahun? 10 tahun. Selama 10 tahun itu apa yang dia buat? Ada dia dirikan sekolah agama? Ada dia buat perda syariah? Ada dia bantu untuk zakat? Ada dia buat potong zakat, potong atas? Ada dia tolong agama Allah? Setelah kami hitung-hitung selama 10 tahun 2 periode itu, tak ada dia buat apa-apa Pak Ustaz. Lalu apa dia buat? Kalaupun ada peninggalannya cuma satu. Apa itu? Pintu gerbang. Dibangunnya gerbang kota besar-besar. Apa fungsi gerbang itu sekarang? Setiap malam minggu banyak anak muda bercewek-cewek di situ Pak Ustaz. Mengalirlah dosa jariah. Oleh sebab itu, dalam hadis dikatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dia akan dapat pahala orang setelahnya sampai dia mati, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka walau sedikit pun. Tapi jangan lupa, hadis itu jangan dipotong, baca ujungnya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat tradisi yang buruk, yang tak baik, pada wisruha, dia dapat dosanya, wa wisru man amila biha, dan dosa orang-orang yang melakukan setelahnya, min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Maka buatlah tradisi yang baik, tradisi mengumpulkan ulama, tradisi mendirikan madrasah, tradisi menegakkan sekolah tinggi agama Islam. Kita akan mati menghadap Allah, tapi ada amal yang tak putus dengan kematian. Saya diberikan amanah untuk kultum. Sebenarnya banyak ingin saya sampaikan, tapi para doktor ini sudah mulai menengok saya tajam matanya. Takut saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.